Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang kita syukuri ini semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap istiqomah mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas segala perjuangannya mendakwahkan agama ini, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada umatnya. Semoga kita senantiasa bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita, sebagai contoh, sebagai tauladan. Semoga kita konsisten istiqomah dalam menjalani sunnahnya, menjaganya, memeliharanya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita masih membahas tentang surat Al-Qalam. Kita akan mengulang dengan pembahasan agak rinci dari ayat 17 sampai ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin anighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Qalam ini tentang orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya harta, dikaruniai harta dan anak-anak. Dalam surat 14, an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum.
Apakah gara-gara mereka mempunyai harta yang banyak dan anak-anak yang selalu mengiringi mereka? Kemudian mereka mengatakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan kepada orang tersebut ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, hanya cerita hikayat. Mereka mengatakan Al-Quran ini adalah cerita orang-orang terdahulu saja, hikayat dongeng saja. Sanasimuhu alal khurtum, kelak kami akan berikan tanda baginya di hidungnya sebagai tanda orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini menjelaskan tentang orang-orang yang gara-gara dikaruniai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang banyak, keluarga yang mengelilinginya, kemudian orang tersebut tidak mau beriman, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar teorinya. Lalu kemudian diberikan contohnya, kejadian nyatanya yang terjadi, yaitu di ayat 17 sampai 33. Inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka, orang-orang kafir Quraisy, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji ashab, pemilik, sahibul itu pemilik, sahibul jannah, para pemilik kebun al-jannah. Id aksamu, ketika mereka bersumpah, bertekad, layasrimunnaha musbihin, kami mereka akan memanennya. Mereka akan memanen mengambil hasil dari kebunnya di pagi hari, bersumpah. Kemarin kita ceritakan bahwasanya aslinya kebun-kebun itu milik sebuah keluarga yang ketika ayahnya masih hidup, ketika panen maka sisanya atau sebagian dari hasil kebun itu dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya, yang mereka hadir ketika masa panen itu, ikut melihat ketika buahnya dipetik kemudian dibawa. Nah, orang-orang yang hadir ini, orang-orang fakir miskin ini diberikan jatahnya, haknya dari kebun itu, ditunaikan haknya, diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin yang hadir ini. Lalu ketika ayahnya meninggal, tinggal anak-anaknya yang mewarisi kebun tersebut, maka itulah ujian. Nah, ujian orang punya harta, sebagaimana ujian orang punya anak, keluarga. Kadang orang yang punya harta itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan taat kepada Allah dengan banyaknya kenikmatan yang dia miliki, semakin bertambah rasa syukurnya, atau makan semakin lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan syarri, keburukan, kesusahan, kesulitan, wal khairi, dan kebaikan, kenikmatan, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Berarti kebaikan yang kita miliki,
kenikmatan yang kita punya, harta, kecerdasan, kesehatan, keluarga, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayahnya masih hidup, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan hak-hak orang fakir miskin, memberikan sedekah atau zakatnya ketika masa panen tiba. Maka mereka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ayahnya sudah meninggal, tinggal anak-anaknya, ternyata ujian harta ini tidak sanggup mereka melewatinya. Banyak alasannya, mungkin karena haknya atau kebutuhannya semakin banyak, berarti kita sudah tidak bisa memberi kepada orang miskin. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya mereka gagal dalam ujian ini. Tidak memberikan hak kepada orang fakir miskin sebagaimana ketika ayahnya masih hidup. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah besok pagi. Nah, jadi kebiasaannya panen itu di siang hari. Ketika sudah terik, sudah panas, sudah terang, baru panen, sehingga orang-orang ikut menyaksikan, orang-orang ikut hadir, dan yang hadir diberi sekedarnya dari hasil panen tersebut. Nah, mereka bersumpah, id aqsamu, ketika mereka bersumpah, la yasrimunna, mereka pasti akan memanennya, mengambil, memetik hasilnya musbihin, di pagi hari. Bahasa kita gasik pagi-pagi, supaya yang miskin itu yang belum datang nggak tahu, nggak dikasih tahu, supaya nggak diberi jatahnya. Kita cepat-cepat manennya sebelum ketahuan orang-orang miskin yang nanti ikut-ikutan hadir. Nah, mereka bersumpah seperti itu. Berarti ini adalah sebuah niat yang buruk dan mereka lakukan. Tidak hanya niat di dalam hati, sudah diungkapkan dalam ucapan. La yasrimunnaha musbih. Mereka akan memanennya pagi-pagi sekali. Wala yastathnun, tidak mengecualikan. Apa yang dimaksud kecuali? Mereka tidak mengatakan pasti kami akan memanennya, tidak mengucapkan insya Allah. Kalau Allah berkehendak, berarti mereka memastikan pasti. Di sini ada beberapa penegasan taukid dalam bahasa Arab. Ada lam la yasrimun, ada nun taukidnya, 2 kali penegasan. Benar-benar kita akan memanennya, mereka akan memanennya besok pagi-pagi sekali. Wala yastasnun, dan tidak pakai pengecualian, tidak mengatakan insya Allah, pasti pokoknya. Dan tidak mau memberi kepada orang fakir miskin. Nah, yang wala yastasnun, ada yang menafsirkan tadi tidak pakai insya Allah, atau yang kedua penafsirannya tidak menyisakan sedikit pun untuk orang fakir miskin. Tidak ada yang dikecualikan, semuanya diambil untuk mereka sendiri. Nah, itulah kemarin kita bacakan, kadang-kadang niat buruk dan sudah diucapkan itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mereka belum panen. Mereka cuman masih bersumpah, bertekad dalam hatinya dan diucapkan. Mereka akan memanennya besok pagi dan tidak mengucapkan insya Allah dan tidak mau membaginya untuk orang fakir miskin. Maka kemarin kita bacakan ada hadis ini tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Innallaha, Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan, mencatat al hasanat, amal kebaikan, was sayyiat, amal keburukan. Wa bayyan, tsumma bayyan, kemudian menjelaskan rinciannya bagaimana Allah mencatat kebaikan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah.
Barang siapa yang niat baik, niat beramal soleh, niat sedekah, niat nanti mau sholat malam, niat mau tahajud, niat mau baca Quran, hanya niat saja, tapi jujur niatnya, falam ya'malha, dia belum jadi atau tidak jadi melaksanakannya karena sesuatu yang menghalanginya, katabahallahu, Allah sudah mencatat, indahu hasanatan kamilah, hanya niat saja tidak jadi dilaksanakan. Kalau itu kebaikan, dicatat satu amal kebaikan. Wa in hamma biha, kalau sudah niat ke amal baik, fa'amilaha, dan mengamalkannya, melakukannya, katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Kalau sudah niat baik, niat amal soleh, niat sholat, niat puasa, niat sedekah, niat baca Quran, dilaksanakan, nah Allah Subhanahu wa taala mencatatnya 10 kebaikan. Kalau yang tadi tidak dilaksanakan cuma 1. Kalau dilaksanakan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat tidak terhingga, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat An-Nisa, Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan sebuah kejahatan, perbuatan buruk, satu perbuatan buruk, maka tidak dibalas kecuali semisalnya, satu saja, tidak dilipat gandakan, dan mereka tidak didolimi. Itu yang 10 kali lipat. Yang 700 kali lipat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbah, seperti satu butir tanaman, ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh ditanam menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkainya ada 100 butir, berarti 7 kali 100, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, sesuai keikhlasannya, sesuai kualitas keimanannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui niat dan apa maksud kita dalam amal soleh tersebut. Itu 700 kali lipat. Dan yang berlipat-lipat yang tidak terhingga jumlahnya dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tidak terbatas, tanpa batasan, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, setingkat kualitas amal solehnya. Itu yang kebaikan. Sedangkan yang keburukan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, kalau dia sudah berniat berbuat jahat, falam ya'malha, dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya 1 kebaikan. Berniat jahat, berniat menyakiti orang lain, berniat mau menipu orang lain, berniat mau berbuat maksiat, kemudian tidak jadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencatatnya 1 kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau orang itu meniatkan keburukan, melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, hanya dicatat 1 keburukan, tidak dilipat gandakan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini orang yang bertekad tidak
memberikan hartanya kepada orang miskin berarti sudah berniat buruk dan sudah mengucapkannya, dan ternyata langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala kepada kebunnya ketika mereka sedang tertidur lelap. Nah, inilah balasan kepada orang-orang yang bakhil, dan ternyata tidak hanya bakhil sendiri, mengajak orang lain untuk bakhil. Pelit tapi ikut mengajak orang lain supaya ikut pelit. Tidak hanya pelit dirinya sendiri, tapi ikut mengajak orang lain untuk pelit. Ini kan bersama. Disebut ashabul jannah, para pemilik, jamak. Berarti anaknya orang tersebut yang ayahnya tadi meninggal, anaknya banyak, mewarisi kebun itu. Mereka bersepakat untuk mengajak kepada kebahilan. Dalam surat An-Nisa ayat 37 disebutkan, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil terhadap hartanya, pelit, dan mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk pelit, untuk bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menutupi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa balasannya? Wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Kami persiapkan bagi orang-orang yang kafir ini azab yang sangat menghinakan. Dan ternyata azabnya di dunia sebelum nanti azab di akhirat. Dalam ayat yang lain lagi hampir sama, surat Al-Hadid ayat 24, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil, pelit, dan mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk pelit juga, berarti mereka berpaling, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, dari ketaatan kepada Allah, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji, enggak butuh. Ibadah kita tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita untuk keselamatan kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya, maha terpuji, enggak butuh dengan anak. Maka betapa banyaknya orang-orang yang sedang terlena dengan hartanya, terbuai dengan impiannya, terlena dengan kemaksiatannya, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf, kalau yang awal dari surat Al-A'raf ayat yang keempat, wa kam min qaryatin, dan betapa banyaknya negeri, ahlakna faja'aha ba'suna bayatan au hum qailun, dan betapa banyaknya negeri yang kami binasakan penduduknya, faja'aha ba'suna, maka datang kepada mereka, ke negeri-negeri itu, ba'suna, azab kami, bayatan, batayawitu, mabit itu menginap, di malam hari ketika mereka sedang terlelap tidur, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Auhum qailun, atau mereka sedang qailun. Qailun itu dari qailulah. Qailulah apa? Tidur siang, menjelang tengah hari. Kalau yang ini tadi bayatan, di malam hari ketika mereka sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, enggak sadar. Atau sedang qailulah, sedang istirahat siang sejenak. Maka datang adab Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang pertengahan dari surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99, kenapa kita disuruh taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, dua pondasi, keimanan, ketakwaan seluruh penduduknya, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, akan kami bukakan keberkahan
bagi mereka dari langit, dari bumi. Semuanya isinya keberkahan, rizki, makmur, kesejahteraan. Walakin kadzabu, tetapi mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka atas perbuatan mereka yang mereka lakukan. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun, apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya azab dari kami bayatan, di malam hari, sedang mereka tidur terlelap, gak sadar. Awa amina ahlul qura, apakah mereka merasa aman penduduk negeri itu? Ayyatiyahum ba'suna, akan datangnya azab dari kami duha, waktu duha. Kita sholat duha, waktu dari matahari terbit sampai tinggi setinggi tombak, sampai menjelang duhur, waktu duha. Duha. Apakah mereka merasa aman dari azab kami ketika bisa saja datang di waktu duha? Wahum yal'abun, sedang mereka sedang main-main. Sedang main-main. Terlena. Afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari makar azab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang rugi. Gempa di Aceh itu waktunya duha, sebelum duhur. Gak ada yang merasa aman. Apa namanya yang terjadi di kaum Nabi Lut sebelum waktu subuh, yang tidak jauh dalam sejarah di mana daerah Legetang itu, di malam hari ketika mereka sedang pesta pora, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adab Allah Subhanahu wa taala bagi pemilik kebun ini, datang adab Allah, terbakar seluruh kebunnya yang mau besok pagi mau dipanen. Habis, hangus, lenyap, tak bersisa, gosong, hitam, legam. Fa'asbahat kassorim, maka di pagi hari kebunnya itu kassorim, gelap gulita, kayak malam gelap gulita. Tidak tersisa sedikit pun. Padahal mereka baru niat kan, belum dipanen, belum dikumpulkan. Orang miskinnya tidak dikasih kan, belum bisa mereka manen. Belum sempat mereka panen, tapi sudah berniat, sudah mengucapkannya, sudah bertekad, dalam keadaan terlelap, hilang lenyap semua kebun mereka, hasilnya, panenannya. Fa'asbahat kassorim, maka menjadi hitam, kelam, legam, enggak ada bersisa sedikit pun. Fatanadau musbihin, orangnya belum tahu karena kebunnya agak jauh dari rumahnya, enggak sadar. Fatanadau musbihin, maka mereka saling memanggil di pagi hari. Kan sudah janjian, besok pagi-pagi kita panen. Dan jangan diberitahukan kepada orang lain, kita saja yang panen pagi-pagi sekali sebelum orang lain tahu, dan tidak usah kita bagi-bagi kepada orang fakir miskin. Kita ambil semuanya. Fatanadau musbihin, maka mereka saling menyeru di pagi hari, mengingatkan, bersepakat, bersekongkol untuk berbuat maksiat. Anirdu ala harsikum, cepat-cepat berangkat ke ladang kalian. In kuntum shorimin, kalau benar-benar kalian mau ingin memanen hasil dari kebun kalian. Cepat pagi-pagi. Bahasa kita gasik sekali. Fangtolaku wahum yatakhafatun, mereka berangkat, belum sadar kalau kebunnya sudah hangus. Maka mereka berangkat menuju kebunnya yang sudah biasa, jalan yang biasa mereka lewati, dan mereka hafal, ibaratnya kalaupun matanya ditutup, jalan ke kebunnya pasti nyampe. Wahum yatakhafatun, sambil berbisik-bisik supaya tidak ketahuan sama orang-orang yang di sekitarnya,
sama orang-orang yang miskin. Apa? Alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Jangan sampai ada orang miskin yang ikut masuk ke kebun. Nanti dia minta-minta. Jangan sampai ketahuan orang miskin dan dia datang ke kebun kita ketika panen ini. Nah, maka wa ghadau ala hardin qadir. Mereka berangkat cepat-cepat. Hardin itu ada yang menafsirkan dengan cepat-cepat, dengan segera supaya enggak ketahuan. Ada yang mengatakan dengan tekad tidak memberi kepada orang fakir miskin. Qadirin, padahal mereka mampu untuk memberinya dan sudah diberikan ketika ayah mereka masih hidup, menunaikan haknya. Nah, sampailah mereka di kebunnya karena sudah hafal jalannya. Dan mereka melihat, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika sampai di hadapan kebunnya sudah hangus, kosong, hitam, legam, enggak tersisa sedikit pun, mereka mengatakan kita tersesat. Ini berarti bukan kebun kita. Padahal hafal jalannya sudah. Ini berarti bukan kita tersesat, ini bukan kebun kita. Tapi setelah diperhatikan mereka sadari, enggak, kita enggak tersesat, itu memang kebun kita. Cuman sudah hangus, sudah hilang, enggak bersisa sedikit pun. Maka mereka mengatakan setelah menyadari bahwa itu memang kebun mereka, bal nahnu mahrumun. Kita diharamkannya tidak boleh, terhalang dari mengambil menikmati hasil kebun. Kita terhalang. Kenapa? Gara-gara kita berniat menghalangi orang miskin dari haknya. Bal nahnu mahrumun. Nah, kemudian semua manusia ketika bencana itu sudah terjadi, penyesalan baru datang. Baru teringat peringatan. Maka berkata qalu ausatuhum, berkata orang yang paling pintar di antara mereka, paling sadar, paling taat, yang paling yang paling mengerti. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah kemarin saya sudah mengingatkan, kenapa kalian tidak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala? Ada yang menafsirkan maksudnya bertasbih itu, kenapa kalian tidak bilang insyaallah besok kita mau panen? Kenapa kalian tidak mau mengingat semua ini karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya setelah kejadian itu mereka sadar kesalahan itu kesalahan mereka sendiri. Kesengajaan niat mereka sendiri. Keburukan yang mereka niatkan. Maka yang mengingatkan ini, yang paling menyadari itu mengingatkan, kenapa kalian tidak bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Ini bukan karena Allah tidak berlaku adil, bukan Allah berlaku zalim, tapi karena kedzaliman kalian sendiri. Karena kejahatan kalian sendiri. Karena niat buruk yang kalian sudah tekadkan untuk tidak memberi kepada fakir miskin. Lalu bertasbihlah kepada Allah. Allah yang Maha Suci, berarti kalian banyak dosa. Berarti kita banyak kesalahan. Berarti kita buruk perangai kita. Lalu mereka kembali tobat. Nah, untungnya adab ini masih untung kalau menurut kita. Kenapa? Karena hanya adab di dunia saja. Kemudian orang-orang itu kemudian sadar kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan. Maka mereka mengatakan, diingatkan ini, menyadari kesalahannya, qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Mereka mengatakan, Maha Suci Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Bukan Allah yang mendolimi kita, yang menjadikan kebun ini hangus, enggak tersisa sedikit, gara-gara kita yang zalim. Gara-gara kita yang menghalangi hak orang miskin. Kesalahannya kepada kita sendiri. Mereka menyadari itu. Tapi kebunnya sudah hancur, sudah hangus, sudah tidak bersisa.
kebiasaan orang-orang yang ketika tertimpa bencana, ketika tertimpa kerugian, kesusahan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal itu kesepakatan dari awal. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, maka mereka saling berhadapan-hadapan, saling menyalahkan, saling mencaci, mencela satu dengan, oh gara-gara kamu ide kamu kan yang mengajak kita untuk tidak memberi orang miskin. Oh kamu yang mengiming-imingi kan, kalau kita nggak memberi orang miskin berarti kita dapat banyak. Oh kamu yang menakut-nakuti kan, kalau kita bagi terus kepada orang miskin kan kita nanti tambah fakir juga, bangkrut juga. Kita berikan kepada orang miskin terus, kita nggak dapat apa-apa. Maka saling menyalahkan. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Tapi kemudian mereka bertobat. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mengatakan, duhai celaka kami, sesungguhnya kami melampaui batas, melanggar perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ending setelah mau bertobat, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan bahwa mereka itu yang zalim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Semoga Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik dari kebun kita yang sudah hangus. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami, kepada Allah Subhanahu wa taala kami berharap. Semoga Allah menerima tobat kita, semoga Allah mengganti yang sudah binasa, sudah hancur ini menjadi yang lebih baik lagi kelak, dan kita mau kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir dari kisah ini adalah kadzalikal azab, kesimpulannya itulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab di akhirat kelak lebih besar, lebih dahsyat untuk masih diadab di dunia. Masih bisa tobat, masih bisa beramal soleh, masih kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala adzabul akhirati akbar, dan kalau azabnya di akhirat itu lebih dahsyat, lebih besar. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Dari kisah ini ada di antara pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwasanya dosa kecil ataupun dosa besar semua punya peluang untuk dibalas cash di dunia. Dosa kecil ataupun dosa besar, semua dosa punya peluang, punya kemungkinan diazab, dibalas oleh Allah di dunia. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang ada yang motornya hilang, ada yang kecelakaan, mungkin gara-gara dosa kita. Ada yang ketimpa bencana, ada yang kena penyakit, mungkin. Tapi orang kadang-kadang tidak introspeksi, merasa sakit, merasa susah, merasa kena bencana, tidak mau introspeksi. Mungkin saja itu dosa-dosanya yang di dunia. Dan kalau dia introspeksi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sudah diadab di dunia saja, diampuni kelak di akhirat. Berarti kesimpulan yang pertama, dosa itu semua punya kemungkinan, entah kecil entah besar, punya kemungkinan untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan kalau kita mau beristighfar, diampuni, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, berarti adab di akhiratnya ditiadakan. Nah, itu ya masih mending. Bahkan orang-orang yang alim, ulama, salafus soleh, ketika ditimpa penyakit, semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Semoga kita di akhirat sudah tidak terkena azab lagi. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulan yang kedua, adab kita di dunia atas dosa-dosa kita harusnya memperingatkan kita untuk kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak mengulanginya lagi, dan supaya kita bersih dari segala dosa-dosa sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kisah ini. Nah, kalau tentang adab Allah Subhanahu wala adabul akhirati akbar, dan adab Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih besar. Nah, adab akhirat itu, makanya dalam surat Al-A'raf ayat 187 tentang hari kiamat, orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan akan terjadi? Sebetulnya pertanyaan ini bukan ingin mempersiapkan diri, tapi enggak mengejek, karena mereka hakikatnya enggak percaya dengan hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan terjadi? Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah tentang kapan hari kiamat itu, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak ada yang tahu, bahkan malaikat Jibril enggak ada yang tahu. Dalam hadis, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia bertanya, ahbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan tentang kepadaku tentang hari kiamat. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Berarti ini inda rabbi, itu sifat rububiyah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang pastinya hari kiamat itu kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Saqulat fis samawati wal ard. Dahsyat sekali peristiwanya hari kiamat itu terjadi di langit dan di bumi. Nah, ini yang poin yang mau saya katakan adalah la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah hari kiamat itu datang kecuali dengan tiba-tiba. Maka dalam hadis dijelaskan, bahkan ketika itu orang yang sedang mau makan sudah mengambil suapan dari makanannya, belum sampai ke mulutnya kiamat itu terjadi. Orang yang mengambil minuman sedang mau mengambil minumannya, belum sampai ke mulutnya kiamat itu terjadi. Orang sedang pagi-pagi mempersiapkan atau memberi minum kepada binatang ternaknya, lagi sibuk-sibuknya ngurus hartanya, kiamat itu terjadi. Dan ternyata bukan hanya cerita di sini saja yang kelak akan terjadi dan sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kau memang tahu tentang hari kiamat itu. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah ilmu tentang hari kiamat bagaimananya itu hanya Allah yang tahu. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di salah satu azab yang kiamat kecil ditimpakan di salah satu negeri yang penduduknya menjadi fosil, yaitu orang-orang Pompei. Itu fosilnya orang yang sedang dalam keadaan duduk mau makan, begitu dia meninggalnya. Gak sempat lari, gak sempat pergi, gak sempat berdiri. Duduk, adab itu datang, mereka mati dalam keadaan seperti itu. Seakan-akan waktu itu berhenti, stop, mati dalam keadaan seperti itu. Yang sedang duduk, mati dalam keadaan duduknya. Yang sedang tidur, mati dalam keadaan tidurnya. Dan di antara tanda-tanda bahwa negeri itu diadab karena kemaksiatan, yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam kemaksiatannya. Seakan-akan waktu berhenti, gak sempat untuk bangun, gak sempat untuk pergi, gak sempat untuk menyelamatkan diri. Dan itu terwujud dalam fosilnya sampai sekarang. Gak sempat. Itulah azab ketika menimpa kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya adalah
balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan, yang abadi selama-lamanya. Kenapa kok tiba-tiba ada ayat seperti ini? Sambungannya dari yang tadi. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami kan kaya raya, kami terhormat, kami pemimpin para kabilah, kami berkuasa. Berarti Tuhan meridhoi kami. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala suka sama kami. Kami ternyata hidupnya makmur, sehat, kaya raya, banyak pengikutnya. Berarti kelak kalaupun ada akhirat, kalau kalian masuk surga ya kami pasti masuk surga. Kalaupun ada kenikmatan surga di akhirat kelak setelah hari kiamat, kalau kamu orang Islam masuk surga, berarti ya kami lebih pantas untuk masuk surga. Mau di dunia saja kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan. Berarti ya kelak pasti kami masuk surga. Makanya ayat ini menjawab persangkaan itu. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya hanya untuk orang yang bertakwa surga itu. Bukan orang yang mengaku-ngaku dapat surga. Bukan orang yang maksiat, bukan orang yang kafir, bukan orang yang musyrik. Berarti klaim mereka dibantah oleh ayat ini. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja kelak di sisi Tuhannya mereka mendapat kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab mereka, karena mereka mengaku, kami juga pasti masuk surga kalau kalian masuk surga. Maka ayat berikutnya ayat 35, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan memperlakukan orang muslim yang berserah diri kepada Allah, yang beriman kepada Allah sebagaimana orang yang berbuat jahat? Maka kalau ada orang yang tidak percaya akan adanya surga dan neraka, akan adanya hari kiamat, ini sebenarnya jawaban secara logika, akal sehat manusia, pikiran yang normal. Kalau orang tidak percaya kepada surga dan neraka, kepadanya hari akhirat, berarti kemungkinannya ada dua. Pertama, dia tidak percaya adanya Tuhan. Dan itu lebih parah. Lebih gampang kita menjawabnya. Meja ini saja, simple, hanya dari kayu dipaku-paku, pasang, enggak dicat warna-warni, bisa tersusun begini, pasti ada yang bikin. Enggak mungkin tersusun pakunya nempel sendiri-sendiri kemudian jadi meja. Enggak mungkin. Lalu dunia alam semesta ini ada bumi, ada planet-planet, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada udara, ada tumbuhan. Kok ada yang mengatakan itu tercipta dengan tiba-tiba, enggak sengaja, lebih tidak masuk akal lagi. Yang meja yang sedemikian sederhananya pasti ada yang menciptakan alam semesta yang serumit ini, sedahsyat ini. Kok mereka katakan gak ada Tuhan yang menciptakan, berarti lebih tidak masuk akal lagi. Itu jawaban pertama. Yang kedua, berarti orang yang mengatakan tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya hari kiamat, gak percaya adanya surga dan neraka, kemungkinan berdua, kalaupun dia percaya adanya Tuhan, berarti dia mengatakan Tuhan itu gak adil. Kenapa? Karena orang yang maksiat tidak diadab. Orang yang taat tidak mendapat balasan apa-apa. Berarti kalau dia tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya hari kiamat, berarti kalaupun dia percaya adanya Tuhan, berarti Tuhan menurut versi dia tidak adil. Karena buktinya orang yang maksiat di dunia ini belum pernah diadili banyak. Dan orang yang teraniaya, terdolimi, diambil haknya secara paksa, bahkan dibunuh dengan semena-mena, belum mendapat
pengadilan di dunia, banyak. Nah kalau ternyata nggak ada akhirat, nggak ada surga dan neraka, berarti kalaupun ada Tuhan, berarti Tuhan tidak adil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ada seorang ulama tabi'in yang membacakan ayat orang yang ini surat Al-Jasiyah ayat 21-22. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan itu menganggap kami akan memperlakukan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama diperlakukan kehidupannya dan kematiannya di dunia dan akhiratnya. Sa'ama yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka anggap itu, yang mereka putuskan. Sungguh tidak masuk akal, sungguh tidak adil. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haq, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ini dengan benar. Walitujza kullu nafsim bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan kelak akan dibalas setiap jiwa atas apa yang dia lakukan dan tidak ada yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan memperlakukan orang-orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah sama dengan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat? Nalar model apa? Logika macam apa? Kenapa kamu kok mengatakan orang yang maksiat kok bisa masuk surga? Orang yang kafir kok bisa masuk surga? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Akal yang bagaimana? Dari mana kesimpulan itu diambil? Ini kita ini adalah jawaban kepada orang-orang kafir yang mengatakan, oh kalau kalian masuk surga ya kami masuk surga. Nah, ini dalil akli, cara akal, apakah itu masuk akal? Orang yang kafir sama orang yang mukmin, muslim kok sama-sama masuk surga? Orang yang jahat kok masuk surga bersama orang-orang yang baik? Kemudian amlakum kitabun fihi tadrusun. Nah, ini bukti. Apakah kalian mempunyai kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian pelajari sebagai bukti? Apakah ada dalilnya ucapan itu? Apakah ada bukti otentik tertulisnya? Kalau tadi kan secara nalar, ini buktinya. Ya ibaratnya ada orang bikin berita, besok hari Jumat kumpul di kecamatan, ada pembagian sembako, beras 50 kg, minyak 2 liter, uangnya 100.000. Lalu orang bertanya, dari mana bisa orang kita masih kekurangan begini, pemerintah banyak utang kok kamu mengatakan akan bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang? Itu secara akal. Secara dalil, mana buktinya, mana selembarannya, mana surat pemberitahuannya bahwa itu ada. Jangan sekedar ngomong saja. Maka demikian juga amlakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kamu punya bukti kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian pelajari dan ada tulisan seperti itu? Ada buktinya secara tertulis, otentik, bukan karangan sendiri. Inna lakum fihi lama tahayyarun. Yang ditulis di dalam kitab itu kalian bisa sekehendak kalian, milih masuk surga, milih masuk kemana saja, keputusannya sesuai kehendak kalian seperti yang kalian ucapkan itu. Mana buktinya? Dalil naklinya. Apakah ada bukti otentiknya? Kalau itu tidak ada, bukti akal secara akal nggak ada, bukti otentik kitab nggak ada, bukti tertulis nggak ada,
Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Apakah kalian punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikuatkan dengan sumpah? Balighatun ila yaumil qiyamah, yang berlaku sampai kelak hari kiamat, bahwa kalian akan masuk surga. Innalakum lama tahkumun, sesuai dengan apa yang kalian anggap itu, kalian putuskan bahwa kalian akan pasti masuk surga. Nah, ditanya secara nalar enggak ada, secara bukti otentik, bukti tertulisnya enggak ada. Perjanjian, apakah ada perjanjiannya? Enggak ada juga. Berarti hanya klaim belaka. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Katakan kepada orang yang mengatakan bahwa orang yang maksiat, orang yang kafir, orang yang musyrik sama-sama masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyakan kepada mereka yang mengatakan seperti itu, siapa yang mau tanggung jawab dengan ucapannya itu? Siapa yang menjamin bahwa ucapan itu benar? Siapa yang berani bertanggung jawab? Yang terakhir, am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shodiqin. Sekarang kalau bukan enggak ada enggak secara nalar enggak ada, kemudian secara bukti otentik enggak ada, tertulis enggak ada, secara perjanjian enggak ada, lalu yang menjamin enggak ada, apakah mereka punya backing? Mereka punya sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau punya, datangkan sekutu itu. Kalau mereka benar kelak di hari kiamat, dan semuanya tidak bisa. Itu bukti kelemahan klaim orang-orang yang kafir pasti masuk surga. Dan ini anggapan orang-orang kafir Mekah, orang-orang jahiliyah. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang keadaan mereka kelak di hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika klaim mereka semua itu tidak terbukti. Bagaimana dihinakan mereka di hadapan seluruh makhluk. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan.